Selamat datang kembali di The Deep Dive Anda. Oke, hari ini kita langsung bedah materi yang sudah Anda siapkan ya. Isunya penting banget nih, ketimpangan pendapatan, terus juga kemiskinan absurd di negara berkembang. Plus, gimana kebijakan sosial coba mengatasinya. Misi kita seperti biasa, menyaring intisari paling penting dari sumber-sumber ini, khusus buat Anda. Iya, tepat sekali. Kita akan lihat nih, kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu seringkali nggak cukup gitu aja. Yang penting itu justru kualitas pertumbuhannya, ya kan? Sama kebijakannya harus pas sasaran. Materi Anda ini nunjukin betapa kompleks ya masalah ini. Mulai dari ngukurnya gimana, sampai dampaknya ke kelompok-kelompok tertentu. Oke, siap. Mari kita bongkar pelan-pelan ya. Materinya memang padat, tapi saya lihat banyak pencerahan di dalamnya. Kita fokus ke hubungan antar konsep ini, terus cara ngukurnya gimana biar lebih kena, sama pilihan-pilihan kebijakan yang ada. Gimana? Sip, mulai dari mana nih kita? Mungkin bedain dulu kali ya, ketimpangan sama kemiskinan absolut ini. Kadang suka ketukar kan? Kalau ketimpangan, itu kan soal perbedaan. Relatif ya, antar kelompok pendapatan. Kalau kejauhan, wah bisa ganggu stabilitas sosial. Betul. Sementara kalau kemiskinan absolut, itu lebih ke kondisi kekurangan kebutuhan dasar yang parah banget. Bukan cuma soal nggak punya uang, tapi juga pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan. Wah, banyak. Ya, sampai akses informasi juga ya. Dan angkanya, kalau lihat catatan Anda, masih ada sekitar 670 juta orang loh di 2023 yang kondisinya gitu. Miris ya? Banget. Nah, buat ngukur ketimpangan ini ada alat ukur yang umum dipakai, koefisien Gini. Angkanya dari 0 sampai 1. Oke, 0 artinya? 0 itu sempurna setara. Semua orang pendapatannya sama persis. Kalau 1, Nah, kalau 1? 1 itu artinya timpang banget. Kasarnya, satu orang dapat semua pendapatan, yang lain 0. Tapi yang menarik nih dari materi Anda, kadang angka gini ini bisa agak ambigu. Ambigu gimana tuh? Kalau kita lihat grafiknya, namanya kurva Lorenz, terus kita bandingin dua waktu atau dua tempat, kalau kurvanya ini saling silang, Saling silang ya? iya, nyilang gitu. Nah, angka gininya bisa jadi mirip, tapi cerita di baliknya beda. Mungkin rata-rata ketimpangan membaik dikit, tapi bisa jadi yang paling miskin malah makin ketinggalan. Yang baik justru yang menengah ke atas. Oh, gitu. Jadi nggak bisa lihat angkanya doang ya, harus lihat polanya juga ya, siapa yang untung, siapa yang rugi dari perubahan itu. Persis, itu poin krusialnya. Nah, kalau untuk kemiskinan absolut, gimana ngukurnya? Biar lebih dari sekedar ngitungin jumlah orang miskin. Nah, itu dia. Ada kan ya yang lebih canggih? Ada. Namanya indeks FGT. Foster, Greer, Thorbecke. Oke, FJT. Gimana tuh cara kerjanya? Intinya, dia nggak cuma ngitung headcount, berapa banyak orang di bawah garis kemiskinan, tapi juga ngitung poverty gap. Poverty gap. Iya, seberapa jauh sih rata-rata pendapatan mereka di bawah garis kemiskinan itu? Kedalamannya, gitu. Bahkan ada FGT2, itu ngasih bobot lebih ke mereka yang paling miskin. Jadi ngukur keparahannya juga. Wah, lebih detail ya. Jadi nggak cuma miskin atau enggak, tapi seberapa miskin. Dan yang lebih baru lagi yang saya suka banget dari materi Anda, Indeks Kemiskinan Multidimensi, MPI. Betul, MPI ini, wah ini kayak rapor kemiskinan yang holistik banget. Nggak cuma lihat duit, tapi juga akses ke gizi, anak sekolah berapa lama, punya toilet layak enggak, air bersih, listrik. Jadi lebih ke kualitas hidup ya? Iya, standar hidup lah. Contohnya di materi Anda kan, MPI Indonesia 2017 itu nunjukin ternyata sanitasi sama perumahan itu kontributor besar ke kemiskinan multidimensi. Sesuatu yang mungkin kelewat kalau kita cuma fokus di angka pendapatan aja. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting nih. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi tinggi itu seringkali kok kayaknya gagal gitu ya ngurangin kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan? Padahal kan harapannya ada efek trickle down itu. Iya, itu asumsi yang banyak dikritik di materi Anda. Di banyak negara berkembang, itu sering terjadi namanya dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi? Jadi ada sektor ekonomi yang modern, maju pesat. Kayak manufaktur, jasa keuangan di kota gitu. Tapi di sisi lain, jutaan orang di desa atau di sektor informal, pendapatannya stagnan. Pertanian subsisten, jualan kecil-kecilan. Nah jurangnya itu malah bisa makin lebar. Jadi nggak otomatis nyebar gitu ya manfaat pertumbuhannya?
Nggak otomatis. Hipotesis kurva Kuznets yang bilang ketimpangan naik dulu baru turun, itu juga nggak selalu kejadian. Kebijakan itu nentuin banget. Jadi kenapa sih mekanisme tetesan ke bawah atau trickle down itu seringnya macet? Ya karena seringkali itu, ketimpangan akses di awalnya udah parah banget. Akses ke pendidikan berkualitas, akses ke tanah, ke modal. Kalau nggak ada kebijakan yang aktif buat ngeratain kesempatan ini, ya manfaat pertumbuhan cenderung cuma dinikmati sama mereka yang udah punya modal atau koneksi duluan. Jadi kualitas pertumbuhannya itu penting, bukan cuma angkanya. Oke, paham. Terus, siapa aja nih biasanya yang paling rentan, yang paling sering terperangkap dalam kemiskinan struktural ini? Catatan Anda nyebutin beberapa kelompok ya? Iya, polanya kelihatan cukup jelas sih. Biasanya penduduk pedesaan, terus perempuan, apalagi yang jadi kepala keluarga. Lalu kelompok minoritas etnis atau masyarakat adat, dan juga pekerja di sektor informal. Mereka ini seringkali posisinya lebih rentan. Dan di sini masuk konsep interseksionalitas itu ya? Bisa dijelasin dikit nggak? Biar kita semua kebayang. Bisa. Jadi gini, interseksionalitas itu melihat gimana berbagai identitas seseorang itu bisa tumpang tindih. Misalnya, seseorang itu perempuan, terus dia dari etnis minoritas. Tinggalnya di desa terpencil pula, kerjanya juga informal. Nah, Wah, berlapis-lapis ya? betul. Identitas-identitas ini kan nggak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan bisa menciptakan lapisan-lapisan kerentanan yang unik, yang lebih dalam. Tantangannya jadi berlipat ganda buat dia. Nah, kebijakan yang efektif itu harus bisa lihat kompleksitas ini. Nggak bisa dipukul rata semua sama. Oke, kompleksitasnya jelas banget. Lalu, gimana solusinya? Dokumen ini kayaknya nekenin banget ya, perlu paket kebijakan, nggak bisa satu jurus ajaib. Betul sekali. Perlu kombinasi yang cerdas. Antara kebijakan redistributif buat jangka pendeknya, sama kebijakan produktif buat jangka panjangnya. Redistributif itu contohnya kayak gimana? Ya kayak pajak progresif, yang kaya bayar lebih tinggi. Terus transfer tunai, kayak PKH di Indonesia itu kan contohnya. Jaminan sosial juga masuk. Ini buat ngeringanin beban langsung. Oke, terus yang produktif, yang buat jangka panjang. Nah ini yang sifatnya memberdayakan. Investasi besar-besaran di pendidikan, kesehatan yang berkualitas buat semua orang, bangun infrastruktur dasar, jalan, air bersih, listrik sampai ke desa-desa, dukungan buat UMKM, bahkan sampai reforma agraria, biar petani kecil punya akses ke lahan. Ini buat ngatasin akar masalahnya. Jadi dua-duanya ini penting dan idealnya bisa saling dukung ya. Kayak tadi, transfer tunai tapi ada syarat anaknya mesti sekolah atau periksa kesehatan. Tepat, itu contoh sinergi yang bagus. Tapi, nah ini ada tapi besarnya, semua kebijakan ini, sebagus apapun desainnya, efektivitasnya itu, kata sumber Anda, sangat bergantung pada beberapa hal. Apa aja tuh? Pertama, konteks lokal. Apa yang berhasil di satu tempat, belum tentu di tempat lain. Kedua, urutan kebijakannya harus pas, mana yang didulukan. Dan yang paling krusial, tata kelola pemerintahan yang baik. Harus transparan, akuntabel, minim korupsi. Plus, harus ada kemauan politik yang kuat dari pemimpinnya. Wah, iya ya. Tanpa institusi yang kuat dan bersih, rencana sebagus apapun bisa, ya macet aja gitu ya diimplementasi. Persis, itu tantangan terbesarnya seringkali. Oke, jadi kesimpulan utama nih buat Anda yang menyimak deep dive kita kali ini. Ngatasin ketimpangan dan kemiskinan, itu kompleks banget ya. Ini bukan cuma soal gimana caranya naikin angka pertumbuhan ekonomi, tapi soal bagaimana pertumbuhan itu diciptakan dan siapa yang akhirnya menikmati manfaatnya. Perlu strategi yang terpadu, yang nyentuh akar masalah strukturalnya, memberdayakan mereka yang paling rentan, dan memastikan distribusinya lebih adil. Betul. Dan alat ukur yang lebih kaya, kayak MTI tadi, itu bantu kita ngelihat masalahnya lebih jernih. Nggak cuma dari kacamata pendapatan. Ingat juga, kebijakan yang berhasil itu butuh desain yang cerdas, adaptif sama konteks, perlu koordinasi antar sektor, dan yang pasti, didukung institusi yang kuat dan akuntabel. Keadilan sosial, seperti yang ditekankan di materi Anda ini, itu bukan cuma hasil akhir yang kita mau capai, tapi justru fondasi penting buat pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri. Nah, sebagai penutup nih, materi Anda ini kan kaya banget ya, detail teknis dan rekomendasi kebijakannya. Tapi ada satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih dalam. Kalau kita udah sepakat nih, pertumbuhan ekonomi itu nggak otomatis netes ke bawah,
Kira-kira saluran atau mekanisme konkret apa aja sih yang menurut Anda perlu secara sengaja dibangun di konteks spesifik lingkungan Anda sendiri, biar manfaat pembangunan itu benar-benar bisa dirasain sama mereka yang paling butuh, lebih dari sekedar bantuan sementara atau program yang sporadis. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.